pagi, Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian yang diberkati Tuhan. Tak terasa kita sudah ada di hari yang ke-30 di dalam bulan Oktober. Waktunya cepat sekali, sebentar lagi Desember. Dan kita bersyukur kalau kita ada dengan tubuh yang sehat pada pagi hari ini. Ini adalah anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kita semua. Tenangkan hati kita. Kita naikkan syukur buat Tuhan atas semua yang baik yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami sepanjang tahun 2022 ini. Haleluya, haleluya. Ku ada sebagaimana ku ada, haleluya. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri semua karena anugerah yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, haleluya, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu, haleluya, besar anugerah-Mu Tuhan, kami bersyukur karena anugerah-Mu Tuhan bagi kami.
kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tak putus-putusnya kami bersyukur karena Tuhan baik, karena Tuhan ajaib, pemeliharaan Tuhan bagi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Roh Kudus yang maha baik. Pemeliharaan Tuhan bagi kami sepanjang hari dalam umur hidup kami. Kami ada di hari yang ke-30 dalam bulan Oktober di tahun 2022. Kami ada dengan tubuh yang sehat. Ini adalah anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kami. Kami bersyukur buat semua yang baik yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami juga bersyukur Tuhan melayakkan kami ada di hadirat-Mu untuk menyampaikan kerinduan hati kami, menyampaikan syukur kami kepada-Mu Tuhan atas semua yang telah Tuhan lakukan bagi kami. Kami buka ibadah ini dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang percaya, katakan amin. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujian Saat Ini Ku Datang Lagi. Haleluya. Saat ini ku datang padamu Tuhan, padamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, angkat tanganku, puji namamu Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, hari-hari telah ku lalui, hari-hari telah ku lalui. Haleluya. Bersamamu Tuhan ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, peganglah tanganku, tuntunlah jalanku. Yesus, Kaulah segalanya. Haleluya, haleluya. Sorak hosana, haleluya. Glory bagimu, haleluya, haleluya. Sorak hosana, terpujilah. Nah, saat ini ku datang lagi padamu Tuhan. Saat ini ku datang lagi padamu Tuhan, padamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, angkat tanganku, ku puji namamu Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, hari-hari telah ku lalui, hari-hari telah ku lalui. Bersamamu Tuhan ku rasa bahagia, mu Tuhan ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, peganglah tangan, tuntunlah jalanku, tuntunlah jalanku. Yesus, Kaulah segalanya. Haleluya, haleluya. Sorak hosana, haleluya. Glory bagimu, haleluya, haleluya. Sorak hosana, terpujilah, terpujilah. Nah, terpujilah namamu
Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Pada bait kedua pujian ini menyatakan hari-hari telah kulalui bersama Tuhan kurasa bahagia. Amin. Hanya dengan Tuhan saja kita dapat melalui hari-hari dalam umur hidup kita. Apapun yang dibilang, apapun yang dikatakan mengenai waktu-waktu yang akan datang, tetapi Tuhan merancangkan yang terbaik bagi kita. Ajarku berdiam dekat di hatimu, hidupku hanyalah untukmu. Haleluya. Amin. Ajarku berdiam, haleluya, dekat di hatimu. Saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti, di sana kau menanti, untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu, haleluya, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. Katakan hidupku hanyalah untuk, haleluya, hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Napasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam, haleluya. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Amin. Di sana kau menanti, untuk bawaku lagi, untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Napasku, napasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hidupku hanyalah untukmu. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Napasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat, hidupku hanyalah untukmu. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Napasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan memberikan persembahan. Saya minta Pak Heri untuk tolong bantu kami.
Kembali kami datang di hadirat Bapa, kami bersyukur Tuhan telah melayakkan kami untuk menaikkan puji-pujian dan penyembahan kami kepadamu, mempersembahkan kerinduan hati kami kepada Tuhan yang selalu baik bagi kami. Saatnya umat-Mu akan memberi, Tuhan memberkati kami semua dari kelimpahan maupun kekurangan. Biarlah pemberian ini boleh menjadi dupa yang menyenangkan hati Tuhan dan menjadi alat untuk memperlebar pekerjaan Tuhan dalam sidang Tuhan di Kampung Bahari. Terima kasih Bapa yang baik. Kami memberi dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang percaya, katakan amin. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Oh Tuhan, persembahanku ini, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahan. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan akan memberkati ganti semuanya. Saya jemput kita bangkit berdiri sekali lagi. Kita akan nyanyikan satu pujian untuk membawa kita masuk dalam penyampaian firman Tuhan. Haleluya. Tuhan, ini aku jadikan Hati
Segala pujian dan hormat serta kemuliaan bagi Bapa Surgawi, bagi Yesus Kristus dan bagi Roh Kudus yang layak menerima pujian dan kemuliaan. Pada saat ini ya Tuhan, baik kami yang ada di gereja maupun di rumah masing-masing, kami menaruh perhatian pada pemberitaan firman Tuhan dan memohon kiranya Roh Kudus mengurapi bacaan Alkitab firman Tuhan dan pemberitaannya dan mengurapi kami semua, sehingga apa yang kami dengar bukan sekedar pengetahuan yang dilupakan lagi, tapi sesuatu nilai yang kami terima untuk menjadi panduan dalam hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, bagi kemuliaan Bapa Surgawi, dalam pengurapan Roh Kudus, kami menyambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Pujilah Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang di gereja. Saya mengucapkan shalom kepada kita semua, baik yang di gereja maupun di rumah. Pujilah Tuhan, Tuhan mengantar kita sampai di penghujung bulan ini, bulan Oktober. Dan satu hari lagi nanti baru kita masuki bulan yang baru, bulan November. Puji Tuhan. Sepanjang bulan ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mempunyai ayat pertama dari Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-6 yang dibaca demikian. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sepanjang bulan ini kita bicara tentang penginjilan, ada panggilan bagi kita sekalian. Dan untuk pagi ini saya mengajak kita membaca dari Kisah Rasul, pasalnya yang ketiga ayat 11 sampai dengan ayat 16 yang dibaca demikian. Kisah Para Rasul pasalnya yang ketiga ayat 11 sampai 16. Karena orang itu tetap mengikut Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu kami adalah saksinya. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Puji Tuhan. Kita bersama-sama memberi highlight untuk ayatnya yang ke-16. Ada 4 suku kata, yaitu kepercayaan dalam nama Yesus. Kepercayaan dalam nama Yesus. Itulah yang pagi ini atau hari ini kita bersama-sama akan memperhatikannya. Kepercayaan dalam nama Yesus. Dr. Lukas mencatat bahwa kesembuhan orang yang lumpuh sejak lahir itu membuat orang-orang Yahudi yang berada di serambi Salomo heran, sehingga mereka datang mengerumuni Petrus dan Yohanes. Ya, karena menganggap bahwa kedua orang itu adalah sumber kesembuhan. Artinya mereka beranggapan bahwa Petrus dan Yohaneslah yang membuat orang itu menjadi dapat berjalan.
Untuk itu Rasul Petrus menggunakan kesempatan yang ada, ya, karena ada kerumunan orang. Kerumunan orang ini disebabkan karena si lumpuh tadi yang dari sejak lahir lumpuh dan diusung ke bait Allah untuk mengemis, dan orang mengenalnya bahwa dia yang tadinya ada lumpuh sejak lahir telah berjalan, dan orang itu karena saking girangnya seumur-umur hidupnya barulah hari itu dia bisa berjalan. Oleh karena itu dia berlompat-lompat memuji-muji Tuhan. Itu suatu spontanitas yang dia lakukan. Ya, jadi bukan dia merencanakan atau memikirkan baru dia lakukan. Itu tidak. Ketika dia bisa berjalan maka dia berlompat-lompat sebagai ekspresi dari kegembiraannya dan syukurnya kepada Tuhan. Dan dalam bacaan sebelumnya dari ayat tadi, ya, bahwa dia memuji-muji Allah. Nah, hal ini membuat banyak orang yang ada di Serambi Salomo itu menaruh perhatian, ya. Dan mereka melihat bahwa orang ini yang tadinya lumpuh sejak lahir kok bisa berjalan? Siapa yang membuat dia bisa berjalan? Dan mereka mendapati bahwa ada dua orang yang dikenal sebagai Petrus dan Yohanes, yaitu para pengikut Yesus. Itulah yang membuat dia berjalan. Tetapi pada kesempatan itu Rasul Petrus berkata, bukan kami yang membuat dia berjalan, tetapi kepercayaan dalam nama Yesus itulah yang membuat orang ini berjalan. Jadi Rasul Petrus menggunakan kesempatan itu untuk memberitakan bahwa bukan karena mereka, orang tadi yang lumpuh itu bisa berjalan, tetapi karena kepercayaan dalam nama Yesus yang membuat si lumpuh itu bisa berjalan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kepercayaan dalam nama Yesus tidak hanya membuat orang lumpuh itu bisa berjalan, tetapi juga lebih dari itu. Ya. Jadi kepercayaan dalam nama Yesus tidak hanya dapat membuat si lumpuh itu berjalan, tetapi lebih daripada itu, bahwa kepercayaan dalam nama Yesus dapat melakukan berbagai hal. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa kata Alkitab? Jika kita memiliki kepercayaan dalam nama Yesus, baiklah kita simak 4 hal di antaranya. Ya. Ketika ada kepercayaan dalam nama Yesus, maka si lumpuh tadi berjalan. Ya. Tetapi tidak sebatas itu, bahwa kepercayaan dalam nama Yesus bisa menyebabkan kesembuhan, tetapi ada lebih dari itu. Dan 4 di antaranya yang pagi hari ini kita simak bersama-sama. Yang pertama, kepercayaan dalam nama Yesus membuat seseorang beroleh pengampunan dosa. Jadi bukan saja membuat si lumpuh itu berjalan sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Petrus pada halayak pada waktu itu, tetapi menurut Alkitab bahwa jika kita memiliki kepercayaan dalam nama Yesus Kristus, maka ada lebih dari satu, ya, bahkan lebih dari 2, lebih dari 3, bahkan banyak sekali orang akan mengalami ketika memiliki kepercayaan dalam nama Yesus. Dan pagi hari ini saya katakan ada 4 hal yang akan kita simak bersama-sama. Yang pertama, jika seseorang memiliki kepercayaan dalam nama Yesus, akan membuat ia memperoleh pengampunan dosa. Dalam Kisah Rasul pasalnya yang kedua ayat 38, dalam khotbah Petrus kepada orang banyak ketika masa raya Pentakosta, Rasul Petrus berkata begini. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Kepercayaan dalam nama Yesus akan membuat orang mengalami pengampunan dosa. Ya, Bapak, Ibu, saudara-saudara, pengampunan dosa tidak dapat terjadi dalam hidup seseorang karena amal salehnya, karena ia berbuat baik, karena sesuatu yang dilakukan. Tidak ada. Ya. Tidak bisa orang mengalami itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara.
orang hanya dapat mengalami pengampunan dosa karena kepercayaan dalam nama Yesus Kristus. Ketika seseorang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, percaya dalam namanya, maka dosanya dapat dihapuskan, dia diampuni oleh Tuhan. Yang kedua, kepercayaan dalam nama Yesus jika dimiliki oleh seseorang, tidak hanya membuat ia beroleh pengampunan dosa, tetapi juga membuat dia beroleh hak atau kuasa menjadi anak-anak Allah. Dalam Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nama siapa? Nama Yesus Kristus yang telah datang, Sang Firman itu yang telah menjelma menjadi manusia, datang bagi umatnya, umat pilihannya. Tapi dalam ayat 11 dikatakan dalam Yohanes 1, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi mereka menolak dia, ya, dan berkata, salibkanlah dia, salibkan dia. Karena itu ayat 12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kepercayaan dalam nama Yesus bukan saja membuat seseorang disembuhkan seperti pengalaman si lumpuh tadi, tapi juga beroleh pengampunan dosa, bahkan lebih daripada itu, beroleh kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sejak nenek moyang kita, Adam dan Hawa, berdosa, maka hak menjadi anak-anak Allah itu dicabut, ya, dari manusia, dan hak itu dipulihkan karena pengorbanan Kristus. Oleh karena itu, kepercayaan dalam namanya akan membuat seseorang dipulihkan haknya menjadi anak-anak Allah. Dan inilah sangat penting bagi kita manusia. Hak menjadi anak-anak Allah sangat penting, karena itu akan membuat nama seseorang terdaftar dalam buku kehidupan. Dalam kitab Wahyu pasalnya yang ke-20, jika nama seseorang tidak dijumpai dalam kitab kehidupan, maka dia akan dilemparkan dalam lautan api yang bernyala-nyala. Nah, karena itu sangat penting untuk percaya dalam nama Yesus. Kepercayaan dalam nama Yesus akan memulihkan status manusia yang berdosa itu, sehingga memperoleh hak menjadi anak-anak Allah. Itulah yang kedua. Yang ketiga, kepercayaan dalam nama Yesus membuat kita diselamatkan, ya, membuat kita diselamatkan. Dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-16 ayat 29 sampai 31 dikatakan begini. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, apa yang dikatakan pada ayatnya yang ke-29 sampai 31 adalah merupakan penggalan dari peristiwa di mana ketika Rasul Paulus dan Silas yang memberitakan Injil keselamatan, dia ditangkap, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Ditangkap oleh karena pelayanan pemberitaan Injil. Mereka ditangkap karena mereka dianggap membuat orang mengalami kesulitan, ya. Maksudnya yang empunya budak perempuan yang memiliki roh meramal itu, mereka tidak lagi mempunyai penghasilan melalui budak yang memiliki roh meramal itu. Nah, karena itu pemilik dari hamba yang punya kemampuan meramal itu melaporkan kedua orang ini, dan mereka kemudian ditangkap, dimasukkan dalam penjara. Ketika itu
mereka bernyanyi dan berdoa, maka Tuhan membuat sesuatu terjadi, di mana terjadi suatu gempa yang membuat pintu-pintu penjara terbuka, sehingga kepala lembaga pemasyarakatan kota Filipi ini menyadari bahwa ia telah lalai dalam melaksanakan tugasnya, karena dia beranggapan bahwa para warga binaan itu telah lari keluar dari penjara. Tapi Paulus berkata jangan, ya, karena dia hendak menghunus pedang untuk membunuh dirinya sebagai pertanggung jawab. Kalau dia tidak melakukan itu, maka dia akan dihukum, ya, dan dihukum mati tentunya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sehingga dia dengan gemetar, ya, berusaha mencari apakah masih ada orang. Paulus berkata, jangan, ya, melakukan bunuh diri itu, karena kami semua ada di sini. Sehingga orang ini datang dengan gemetar, tersungkur di depan Paulus dan Silas, lalu berkata, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Keselamatan yang dia inginkan adalah keselamatan duniawi, selamat jabatan, selamat tidak dipancung kepala karena dianggap lalai, saudara-saudara. Tapi Paulus berkata, percayalah kepada Tuhan Yesus, engkau selamat dan keluargamu selamat. Bukan sekedar selamat jabatan atau selamat tidak dipancung kepala, tapi maksudnya di sini adalah keselamatan dari kematian yang kekal, dari hukuman Allah. Dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kepercayaan dalam nama Yesus membuat kita diselamatkan dari kematian yang kekal. Bapak Ibu Saudara-saudara, begitu hebatnya nama Yesus itu, karena kepercayaan dalam namanya bukan saja membuat seseorang disembuhkan, bukan saja membuat seseorang mengalami pengampunan dosa, bukan saja membuat seseorang diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, tapi juga membuat seseorang diselamatkan. Yang terakhir, yang keempat, kepercayaan dalam nama Yesus membuat segala kuasa di langit, di bumi, dan di bawah bumi menjadi takluk. Dalam Lukas pasal 10 ayat 1 dan 17 dikatakan begini. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Kemudian ayat 17, kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Filipi pasal 2 ayat 10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Kepercayaan dalam nama Yesus membuat segala kuasa di langit, di bumi, dan di bawah bumi ditaklukkan. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagaimana kesaksian daripada 70 orang murid yang diutus berdua-dua oleh Tuhan, mereka berkata bahwa setan-setan pun takluk kepada kami demi nama-Mu. Kepercayaan dalam nama Yesus membuat segala kuasa lain tunduk. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagai kesimpulan, memperhatikan apa yang dikatakan Alkitab, jika kita memiliki kepercayaan dalam nama Yesus, bahwa dalam nama Yesus ada kuasa untuk mengalami kesembuhan, untuk beroleh pengampunan dosa, untuk beroleh keselamatan, untuk memiliki kuasa menjadi anak-anak Allah, bahkan memiliki otoritas atas kuasa-kuasa yang baik yang ada di langit, di bumi, dan di bawah bumi. Karena itu, hendaknya kita sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus terpanggil dan menggunakan kesempatan yang ada untuk memberitakan nama Yesus agar orang lain juga menjadi percaya kepadanya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Salam, Tuhan Yesus
memberkati kita semuanya. Pujilah Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Satu pujian, nama Yesus heranlah, cintanya pun heranlah. Ya. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Yesus siapa dapat melawannya. Mari kita nyanyikan pujian ini. Biarlah akan mengingatkan kita kembali bahwa dalam nama Yesus ada sesuatu yang luar biasa. Nama Yesus heranlah cintanya, oh heranlah kuasanya, heranlah heran lebih dari semua. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan adalah kemenangan. Nama Yesus heranlah cinta, oh heranlah kuasa, oh heranlah heran lebih dari semua. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus dapat menawan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, kira-kira ya 40 tahun yang lalu saya membaca sebuah artikel, ada seorang yang bernama Zbigniew, ya. Dia diwarisi sebongkah batu oleh ayahnya petambang, dan dia diwarisi sebongkah batu, tapi dia tidak tahu ya apa itu bongkah batu yang diwarisi ayahnya. Ya, jadi dia hidup dalam kemiskinan bertahun-tahun. Satu ketika dia membawa bongkahan batu itu ya untuk dilihat ya oleh ya mereka yang mengerti, memahami tentang batu-batuan. Lalu orang yang diminta tolong untuk melihat itu terkejut. Ternyata batu-batuan yang dimiliki Zbigniew itu nilainya sangat luar biasa. Ya, jadi selama ini dia tidak sadar bahwa dia orang kaya, ya, karena dia tidak mengerti. Bapak Ibu Saudara, selama ini kita mewarisi kuasa dalam nama Yesus yang lebih dahsyat daripada bebatuan yang dimiliki oleh Zbigniew itu, ya. Kuasa dalam nama Yesus, orang diselamatkan, dosa diampuni, disembuhkan, ya, dan bahkan setan-setan juga takut. Karena itu selama ini kita yang mewarisi kuasa dalam nama Yesus jangan sampai melupakan itu. Mari kita gunakan, ya, jangan simpan seperti Zbigniew itu, ya, simpan bebatuan yang harga mahal dan hidup dalam kemiskinan. Padahal dia seorang yang kaya raya. Karena memiliki bebatuan itu, kita memiliki kuasa dalam nama Yesus Kristus. Karena itu mari kita gunakan itu, saudara-saudara. Kiranya Tuhan menolong kita semuanya. Nama Yesus heranlah. Mari kita nyanyikan sekali lagi, dan nanti kita boleh duduk dan kita mau berdoa untuk nama Yesus heranlah cintanya, heranlah kuasanya, oh heranlah heran lebih dari semua. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan.
berulang tahun dalam minggu ini. Yang pertama di tanggal 28 yaitu ya cucu Els yang berulang tahun. Demikian juga pada tanggal 29 Ibu Leni dan juga Saudari Dwi ada di sini ya. Dan pada hari ini ulang tahun daripada Bapak Visi dan kita mau mendoakan ya. Kita mau mendoakan yang di rumah dulu, baru yang hadir di gereja akan maju ke altar untuk didoakan. Mari kita berdoa pada Tuhan. Kepada Bapak Visi yang ada di rumah dan juga Ibu Leni, marilah kita berdoa bersama-sama. Man, ada Ibu Leni ya? Waduh, minta maaf. Mungkin karena dihalangi oleh Pak Awi, jadi saya tidak lihat. Baik, kita mendoakan juga Bapak Visi kalau gitu ya. Nah, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang bersama-sama dengan Bapak Visi yang berulang tahun pada hari ini. Doa kami bersama-sama dengannya menaikkan syukur atas ditambahkan satu usia dalam hidupnya. Tuhan memberkati Bapak Visi sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah dalam keluarga. Berkatilah ia di dalam pertumbuhan imannya, dan berkatilah ia ya Tuhan di dalam menunaikan tugas pelayanan dalam keluarga sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah. Berkatilah ia dalam pekerjaannya, baiklah Tuhan membuat dia berhasil, dan Tuhan kiranya memberikan panjang umur dan sehat selalu. Kami menyerahkan Bapak Visi ke dalam tangan Tuhan, perlindungan kuasa darah dan bilur-Mu menyertainya agar ia ada di dalam pertolongan Tuhan. Kami bersyukur bersama-sama dengan Bapak Visi untuk apa yang dia alami dalam hidupnya pada hari ini, dan juga tahun-tahun ke depan kami serahkan agar Tuhan menyertai dia dalam segala pekerjaannya dan apa yang digumulinya. Terpujilah Tuhan, berkat Tuhan turun atas Bapak Visi. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk ditambahkan 1 tahun bagi Bapak Visi. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari disilakan kepada cucu Els dan juga Ibu Leni dan Dwi untuk majulah ke depan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang Terima kasih
bersama-sama dengan cucu Els yang berulang tahun di tanggal 28. Tuhan berkatilah jalan hidupnya dari masa anak-anak menjadi bertumbuh dalam seluruh segi hidup, baik jasmani, mental, sosial, bahkan kerohaniannya, agar ya Tuhan Els boleh menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang mengasihi orang tua dengan dengaran, dan juga jadi anak yang cerdas. Tuhan melindungi ia oleh kuasa darah dan biru-Mu dalam pertumbuhannya. Marilah Tuhan berkatilah ia sehingga ia terus ada di dalam perlindungan Tuhan. Kami mohon berkat Tuhan turun atas Els dalam masa-masa anak-anak, bahkan dalam pertumbuhan selanjutnya. Tuhan berikan panjang umur, sehat selalu, dan Tuhan menghalau segala gangguan-gangguan dalam pertumbuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk satu tahun yang Tuhan anugerahkan di tanggal 28 bulan ini. Berkat Tuhan turun ke atas Els. Doa kami untuk kedua orang tua, Bapak Ewin dan Ibu Mona, agar mereka juga diberikan kesehatan dan kekuatan untuk juga membesarkan anak mereka ini. Minta juga untuk ADL, Tuhan memberkatinya. Dan pujilah Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Bapak kami juga mendoakan Ibu Leni yang berulang tahun di tanggal 29. Berkat Tuhan turun atasnya. Terimalah ya Tuhan ucapan syukur yang naik ke hadirat Tuhan oleh karena kebesaran dan kasih setia Tuhan yang telah menyertai dalam perjalanan hidupnya. Kami berdoa agar kiranya Tuhan membukakan segala jalan-jalannya dalam segala usaha pekerjaannya, dibuat Tuhan berhasil. Segala gangguan-gangguan kami tolak dalam nama Yesus Kristus. Perlindungan darah dan biru atasnya. Berkatilah ia Tuhan sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu. Tuhan mengurapi dan menyertainya. Terpujilah Tuhan. Apa yang menjadi rencana cita-cita ke depan dibukakan jalan oleh Tuhan. Terpujilah Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur untuk satu tahun yang Tuhan anugerah. Tuhan tolong juga Bapak Fikir sebagai suami dan juga anak mereka Kak Hana. Berkatilah keluarga ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Amin. Bapak kami juga berdoa bersama-sama dengan Dwi yang mengalami pertolongan pertambahan usia di tanggal 29 bulan ini sebagai seorang remaja putri. Marilah Tuhan berkatilah jalan hidupnya agar ya Tuhan ia ada selalu dalam perlindungan Tuhan. Tuhan memberkati hidupnya agar dia dipanjangkan umurnya, sehat-sehat selalu. Apa yang menjadi cita-cita ke depan dibukakan jalan oleh Tuhan. Tuhan marilah jadikan dia sebagai seorang yang takut akan Tuhan dengan dengaran pada orang tua, dan Tuhan memberkati pekerjaannya dan apa saja yang dia cita-citakan dibukakan jalan oleh Tuhan. Panjangkan umurnya dan sehat-sehatkanlah dia. Berkatilah ia Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dia juga mendoakan kedua orang tuanya Bapak Awi dan Ibu Linda. Tuhan memberkati mereka dalam membesarkan anak-anak mereka termasuk Dwi. Terpujilah Tuhan. Sekali lagi perlindungan kuasa darah dan bilurnya, bilur Tuhan Yesus atas Dwi. Dalam nama Yesus inilah doa kami. Haleluya. Amin. Pujilah Tuhan. Memberkati. Memberkati. Haleluya. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan kepada kita sekalian sudah hadir dalam ibadah on-site di gereja maupun online di rumah masing-masing. Tuhan memberkati kita semua dalam nanti menyongsong bulan yang baru. Sudah akan kita masuki bulan November nanti 1-2 hari ke depan. Pujilah Tuhan. Mari kita mengakhiri seluruh rangkaian ibadah ini dengan berdiri bersama-sama di gereja maupun di rumah. Jika hendak berdiri silakan berdiri saudara. Kasih setiamu yang ku rasakan. Mari kita nyanyikan pujian ini. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima
terpujilah Roh Kudus, biarlah seluruh ibadah ini menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, biarlah itu kudus dan berkenan kepada Engkau Tuhan, sebagai wujud dari ibadah kami yang sesungguhnya pada-Mu Tuhan. Marilah Tuhan menurunkan berkat-Mu atas kami sekalian. Biarlah kami menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan untuk memberkati orang lain. Tuhan kiranya mengutus malaikat-Mu berjalan depan kami. Tuhanlah yang menghardik segala kuasa sihir, kuasa jahat itu ditolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhanlah yang membuat kami beruntung dalam apa yang kami rencanakan dan apa yang kami lakukan. Terpujilah Tuhan. Haleluya bagi-Mu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa Surgawi, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan. Bagi kita semua yang merindukan dan yang menantikan kedatangan. Mari yang percaya katakan, amin, salam, Tuhan Yesus memberkati kita, salam. Bapak Visi, selamat ulang tahun. Tuhan berkati, Mama Fitra, Tuhan berkati. Eli, Fitra, Ibu Jenny, Tuhan berkati. Ketua Mama Tua. Ibu Jenny, Ibu Eli. Sampai jumpa. Kasih suara juga.